Tema yang saya angkat atau bersama yang akan kita kaji, mengerikan. Terbanyak iman lepas saat lepas nyawa. Jadi iman yang sudah kita bangun begini, kita bentengi, kita perkuat, ini ngeri sekali. Ternyata lepasnya itu kebanyakan ketika sakaratul maut. Jadi ketika ditarik nyawa, ini orangnya bawa iman apa tidak? Ternyata ada penjelasan. Ini yang paling banyak, ketika nyawa dicabut imannya pada loncat. Maka ada ungkapan begini, Pak. Tidak ditulis di situ ya. Al-a'malu la yu'tabaru bi kasratis sholati wassiyam illa fil khawatim. Jadi amalan manusia, amalan kita ini nanti ternyata tidak dilihat karena banyaknya sholat. Artinya orang itu sholat 5 waktu terus, atau sholat sunnah, itu nggak dihitung karena itunya. Atau orang itu selalu puasa lah, puasa wajib, puasa sunnah. Ternyata tidak dilihat karena sholatnya, karena puasanya atau amaliyah yang lain, illa fil khawatim. Ternyata dilihat ketika kondisi dicabut nyawa, ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Loh kan tidak ada yang tahu ini. Karena kan itu urusan rahasia, yang tahu hanya dia dengan Allah. Lah terus kudu bagaimana Ustaz? Makanya ini yang akan kita pelajari. Ini kita ambil dari kitab yang mungkin orang-orang Wahabi nggak suka ini. Kitab ini namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi kalau kitab ini dikaji, orang-orang yang suka membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj, terus mereka mengklaim kalau kirim doa, kirim sodakoh, pahalanya tidak sampai ke alam kubur. Itu adanya diantara yang kuat itu, atau yang banyak penjelasan di kitab Daqaiqul Akhbar. Ini orang-orang Wahabi nggak suka. Tapi kita sebagai pemaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya lebih suka, karena ternyata ada referensi, ada dalil. Nah, diantara penjelasan yang mengerikan, iman seseorang itu bisa lepas ketika nyawanya ditarik. Bagaimana itu? Yang sudah saya tulis dari kitab Daqaiqul Akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Mengerikan. Terbanyak iman lepas saat lepas nyawa. Wa qala al-Imam Abu Hanifah, aktsaru ma yaslubul imana minal abdi waqtan naz'i. Al-Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal Imam Hanafi, ada madhahibul arba'ah, madhab 4. Ada madhab Imam Hanafi, ada madhab Imam Maliki, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali. Kalau kita kan rata-rata madhab Imam Syafi'i. 4 madhab ini semua benar, dianut oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngambil makalah Al-Imam Hanafi, seorang wali, seorang imam mujtahid. Beliau mengatakan begini, kejadian yang paling banyak dialami oleh manusia, hal lepasnya iman adalah ketika lepasnya ruh
dari badan. Atau ketika saat sakaratul maut. Gini Pak, saya itu beberapa kali melihat orang sekarat. Ada yang sekarat di rumah sakit atau di rumah biasa. Orang sekarat itu kan rata-rata cengep-cengep ya Pak. Cengep-cengep itu apa sih bahasa Indonesianya itu? Ngap-ngapan. Ada yang normal ngap-ngapan lah, gitu. Atau yang nggak ngapa-ngapain karena selangnya di mana-mana. Mungkin secara durasi waktu Pak, orang sekarat itu paling 5 menit, 10 menit, terus les hilang. Maka dalam program Islam, ajaran kita, laqinu mautakum bila ilaha illallah, bimbinglah orang yang saat sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Umpama Udin nih nanti pulang sekarat Din, umpama ya. Ya umpama itu kan nggak mati Din. Nyatanya buat contoh ya nggak mati-mati. Kalau apa? Masuk surga, ya surga nih sopo. Udin nih ngap-ngapan. Lah RT Herman kan udah ngaji. RT yang paling terdepan ketika ngelihat RT ngaji, maka lakinu ketika Udin langsung dibisikkan, Udin ikutin saya ya, la ilaha illallah. Walaupun mulut si Udin nggak berucap, tapi sudah dibisikkan di telinga, maka ruhnya akan ikut. Maka cukup sekali Pak RT Herman. Dan jangan memaksa Udin supaya mengucapkan kalimat itu. Jangan setelah ayo Din, la ilaha illallah, Udin ayo Din, jangan begitu, biarkan. Cukup sekali itu ketika lepas nyawanya. Maka sesuai hadis Nabi, mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun ketika sakaratul maut, akhir ucapannya, nyawa ketika lepas, mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu. Cuman kan kadang Masya Allah, akhir zaman ini ketika ada orang sekarat, ini cuman pada bingung. Malah anak-anaknya mungkin pada rebutan warisan, di mana surat tanahnya. Malah ada yang lagi gandrung atau seneng media sosial, orang tua sekarat malah selfie. Dibikin story, dibikin status, keren orang tua saya sekarat, kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ketika orang sedang sekarat, nyawa ditarik Pak, 5 menit, 10 menit menurut perhitungan kita. Ini jangan dianggap cuma 10 menit, jangan cuma dianggap 5 menit menurut alam kita. Ini bisa jadi diberikan oleh Allah 10 tahun, 50 tahun. Rasa sakit yang luar biasa, rasa haus tercekik rasa leher ini. Emang ngambil pemahaman itu dari mana Ustadz? Komparasinya, perbandingannya Ashabul Kahfi. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika 7 pemuda dengan 1 ekor anjing dikejar oleh tentara yang disuruh oleh raja untuk ditangkap dan dibunuh. Ketika mereka tidak mau menyembah Tuhannya, lari tunggang langgang masuk goa. Dalam goa ditutup. Perasaan 7 pemuda masuk goa umpama Indonesia jam 3 malam karena capek tidur Pak, bangun besok jam 1 siang. Ketika bangun lapar, akhirnya salah satu dari 7 pemuda keluar beli roti lah. Kalau di Kalianyar ya beli lontong apa beli risol apa beli mie ayam Din ya. Nah, risol lah. Ketika mau beli,
Duit yang untuk beli itu kan logam emas. Lo sama pedagangnya, Mas, kamu itu nemu harta karun di mana? Loh, harta karun gimana? Loh, ini duit lama, Mas. Ini duit sudah ratusan tahun yang lalu ini. Ini emas semua. Kamu nemu harta karun di mana? Ayo kita ambil lagi, banyak nggak di sana sisanya? Apa kata pemuda tadi? Loh, bukan harta karun, Mas. Saya dan 6 kawan saya itu baru tadi malam masuk goa, baru tidur. Jam 3 masuk, yang mungkin jam 4 tidur. Kami kelelahan karena lari tunggang langgang dikejar oleh Pak Tentara akan dibunuh. Ini kami bangun jam 1 pingin makan, lapar. Di sono 6 kawan saya nungguin. Nggak bisa. Ya singkat katalah, ini dibawa ke kerajaan. Kalau sekarang ke pemerintahan, dideteksi, dipahami. Ternyata 7 pemuda ini oleh Allah serasa cuman malam sampai siang, tapi ternyata mereka ada di dalam gua salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Tidur 300 tahun, laksana cuman 1 malam. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa lagi? Sama ini pemahamannya. Sakaratul maut yang cuma 5 menit itu bisa jadi 50 tahun, bisa jadi 500 tahun, tercekik ini leher. Terus kenapa Ustadz? Kok menurut Imam Hanafi seakan-akan pasti lepasnya nyawa kondisi ketika sakaratul maut? Maka penjelasan yang dibawa fil khabari annahu yaji'u syaitanu la'anahullahu fayajlisu inda ra'sil abdi fayaqulu lahu utruk hadzal dina faqul ilahaini isnaini hatta tanzuha min hadhihi syiddah fa idza kana al-amru kadzalika fal qadru syadidun wal khaufu azimun. Dalam hadis ini yang tertulis dalam kitab Taqwaikul Akhbar, bahwa setan laknatullah akan mendatangi orang yang saat sakaratul maut dan duduk di dekat kepalanya, lalu setan berkata, tinggalkan agama Islam dan katakan bahwa Tuhan ada 2. Kejadian yang dahsyat dan mengerikan seperti ini, dan agar selamat darinya maka harus ada kekhawatiran yang serius dan ketakutan yang luar biasa. Begini Pak maksudnya. Jadi setiap orang yang sakaratul maut, ya minimal level kita Pak, orang awam ini. Jadi kalau lagi sekarat, nyawa sudah mau diambil itu Pak, itu kan setan datang di sebelah kanan kepala bisa, di sebelah kiri juga bisa ini. Maka ada penjelasan nanti ketika sekarat Pak, akan muncul di depan kita setan yang berubah wujud. Ini setan kan mengatakan, Mbak Masyudin yang sekarat, setan berubah wujud jadi saya. Din, saya dianggap temanmu apa gurumu Din? Guru ya, ya wis guru Din. Tapi gurunya lagi berubah setan Din. Jadi ketika kamu sekarat, setan itu berubah jadi saya. Ngomong sama Udin, Udin, utruk hadad din, tinggalkan agama Islam Udin, Islam kagak bener. Coba bayangkan kondisi sakit yang luar biasa, kondisi nyawa akan ditarik, gurunya datang. Kan melihat guru, mikir dia, ini kok Pak Ustadz ngomong suruh ninggalin agama Islam. Yang ngomong Ustadz, saya ngaji sama Ustadz, ini bagaimana ini? Kalau ketika itu kita mengikuti, oh baik Ustadz, saya akan tinggalkan Islam, saya akan ikut Ustadz. Di situ yang dimaksud nyawa melayang, imannya lepas. Atau setan tadi akan berubah jadi ibumu. Udin, ibu yang sudah meninggal lebih dulu Udin. Udah kamu jangan percaya agama yang kamu anut, Islam tidak benar Udin, ayo tinggalkan Islam. Loh, sebagai anak melihat ibunya kan percaya sama ibu. Maka kalau roh kita ngikutin ibu, baik ibu, saya akan ikut ibu meninggalkan agama Islam. Nyawa ditarik, maka dia keluar dengan tidak membawa iman. Naudzubillahimin.
Atau setan akan mengatakan, Odin, katakan Tuhan itu ada dua. Tuhan bukan kul huwallahu ahad, bukan katakan Tuhan itu satu. Tuhan ada dua, Odin. Pokoknya nggak benar kalau Tuhan itu Allah, mah nggak benar. Maka ketika sekarat yang sedang sakit luar biasa, kita akan ngikutin. Atau dalam penjelasan yang